Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Dan mari kita sama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita masih diberi kesempatan, boleh melangsungkan hidup ini. Beri kesempatan lagi, boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Sebab semua kita sadari bahwa kekuatan kita ada di dalam firman dan roh Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam kelangsungan kehidupan saudara dan saya, tentunya banyak hal yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, gitu. Dan semuanya itu kita harus hadapi. Kita tidak bisa mengelak dari apapun persoalan yang kita hadapi, sebab memang dunia ini sudah bermasalah. Gitu. Tapi puji Tuhan, ada firman Tuhan yang memampukan kita semua menghadapi segala persoalan pergumulan hidup ini. Satu hal yang perlu kita sadari sama-sama bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita ini kan bukan di dalam dunia ini. Kita tinggal dalam dunia ini penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan, dan waktunya singkat. Tapi ada tujuan utama hidup kita dalam dunia ini atau mempersiapkan diri untuk memasuki satu kehidupan yang kekal, penuh dengan kemuliaan, tidak ada persoalan lagi sakit penyakit dan masalah-masalah, baik masalah ekonomi dan segala macam, karena di dunia, di sorga tidak ada masalah lagi, yang ada cuma ada sukacita, damai sejahtera, bahkan penuh dengan kemuliaan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, namun selama kita masih tinggal dalam dunia ini, seperti saya katakan tadi bahwa kita harus hadapi itu semua. Dengan apa kita hadapi itu? Yaitu dengan kuasa daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya saat ini saya mau mengajak kita semua berbicara tentang kuasa doa. Satu hal yang memampukan kita semua gitu, menghadapi apapun persoalan yang kita hadapi. Puji Tuhan. Saudara, gambaran kehidupan, perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan juga sebelumnya sudah digambarkan dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Gitu. Nah, kita umat-umat Tuhan juga sama seperti bangsa Israel, namun kita menuju ke Kanaan Samawi, yaitu sorga. Nah, banyak hal-hal yang Tuhan gambarkan perjalanan kita menuju ke Kanaan Samawi ini juga digambarkan dengan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di mana bangsa Israel ini dalam perjalanan mereka, mereka banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi musuh-musuh dan harus mereka hadapi dan harus mereka menangkan peperangan itu supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Salah satunya, saudara-saudara, yang kita boleh lihat yaitu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-13. Kita bisa lihat di sana bahwa salah satu musuh terbesar dari bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan itu apa? Bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini bangsa yang menghalang-halangi bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan bilang bahwa Amalek ini harus disingkirkan, bahkan harus dimusnahkan. Bangsa Amalek ini. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayatnya ke-18 sampai 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah
apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Puji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, banyak rintangan yang mereka hadapi, dan rintangan-rintangan itu harus disingkirkan, harus dimusnahkan. Dan salah satunya itu adalah bangsa Amalek. Harus dimusnahkan. Nah, dari pembacaan yang kita baca tadi bersama-sama, bahwa Musa memerintahkan Yosua berperang. Dalam perjalanan mereka, sekalipun Tuhan sudah janjikan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tapi mereka harus berperang, harus maju berperang. Ini salah satu yang kita juga harus sadari, bahwa kita sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan pelihara kita. Namun kita harus menghadapi peperangan-peperangan yang kita hadapi di depan. Tentunya Tuhan menjamin bahwa kalau kita berperang, Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan kita pasti berkemenangan. Kalau kita lihat di sini, Musa memerintahkan pada Yosua maju berperang. Tapi tidak sekedar mereka maju berperang dengan mengandalkan tentara yang ada, tidak mengandalkan kekuatan mereka yang ada. Tapi kalau kita lihat dari pembacaan ini, mereka berperang, mereka maju berperang, tapi kekuatan mereka di sini adalah kekuatan doa, kuasa doa itu. Nah, apa yang kita lihat di sini? Musa kemudian berdoa, ditopang oleh Harun dan Hur. Pada waktu Musa berdoa, Musa mengangkat tangan. Itu juga sebagai satu tanda penyerahan kepada Tuhan. Nah, selama Musa berdoa dan mengangkat tangan menyerah kepada Tuhan, maka peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Tapi kalau Musa kemudian menurunkan tangannya, maka yang menang adalah Amalek. Ini satu gambaran bagi kita semua, bahwa betapa doa itu harus berkelanjutan. Sekalipun mungkin secara fisik kadang-kala kita lelah, tapi doa itu tidak bisa putus. Harus kita naikkan terus doa itu. Sekalipun menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Tapi kekuatan kita dalam doa itu. Itu sebabnya Musa, sebagai manusia tentunya, Musa pun merasa penat, merasa capek. Nah, itu sebabnya Musa pun harus ditopang oleh Harun dan Hur. Supaya tangan Musa terus terangkat ke atas. Sehingga dalam peperangan itu, selama Musa mengangkat tangan Musa ke atas, peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Saudara, kita tahu Musa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi Musa pun sebagai manusia, dia perlu ditunjang. Di dalam pun kita berjemaat, pelayanan pekerjaan Tuhan pun tidak bisa hanya diandalkan kepada gembala sendiri. Gembala pun seorang manusia. Dia pun harus ditunjang oleh pelayan-pelayan yang lain, ditunjang oleh jemaat yang ada. Lewat apa? Lewat doa. Seperti apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur. Nah, saudara,
Kalau saya kemudian mengambil skop yang lebih kecil lagi, yaitu dalam keluarga. Di dalam keluarga pun juga kita menghadapi juga banyak persoalan. Terlebih lagi kalau saat ini kita sedang menghadapi satu kondisi yang ya tidak begitu baik situasinya akibat dari pandemik corona saat ini yang membatasi banyak kegiatan kita gitu. Tapi saudara lihat gitu, di dalam keluarga itu menghadapi berbagai pergumulan, maka tidak bisa kalau di dalam keluarga itu hanya, katakan saja hanya bapaknya saja yang berdoa, bapaknya saja yang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saya tahu bahwa tentunya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga, dia pasti mendoakan istri dan anak-anaknya. Tapi sebagai manusia kita menghadapi persoalan-persoalan yang begitu mungkin sangat menekan, tidak cukup kalau hanya seorang ayah saja yang berdoa atau beribadah. Tapi harus seisi rumah. Istri sebagai penolong, menolong suami. Demikian juga dengan anak-anak. Ada satu kesatuan di dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12, saudara. Di sana dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita lihat gitu. Kalau kita kaitkan dengan Musa, seorang diri. Musa sendiri sadar itu sebabnya Musa perlu ditunjang oleh Harun dan Hur. Nah, Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 ini bilang, bila mana seorang dapat dialahkan, kalau hanya seorang tidak sanggup menghadapi situasi yang semakin hari semakin sulit dan berat ini, saudara. Maka harus ditunjang oleh anggota keluarga yang lain. Di sini dikatakan, bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Lihat, dua orang lebih kuat daripada hanya satu orang. Tapi lebih kuat lagi kalau 3 orang. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Satu orang sulit bertahan, 2 orang dapat bertahan, tapi lebih bagus lagi kalau 3 orang. Di dalam keluarga itu kan terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Jadi kalau bapak, ibu, dan anak itu menjadi satu kesatuan mereka seperti Musa, Harun, dan Hur berdoa, maka peperangan itu dimenangkan. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara kita, dalam kondisi seperti sekarang, apa yang kita mau andalkan dalam kehidupan ini? Harta bendakah? Dalam kenyataan sekarang, situasi seperti sekarang ini, banyak orang memiliki harta benda, tapi tidak bisa melakukan banyak hal dengan harta benda itu sendiri. Gitu. Sebab banyak keterbatasan-keterbatasan. Orang tidak mudah bepergian, sekalipun mungkin dia memiliki cukup uang untuk bepergian. Orang justru jadi takut sekalipun mungkin perlu katakan refreshing. Tapi di tempat lain misalnya. Tapi tidak juga menjamin tempat di mana tujuan itu aman dari virus corona yang ada saat ini. Jadi mau mengandalkan apa, saudara kita? Mau mengandalkan kekuatan kita, gitu. Kenyataan sekarang ini. Bukan tidak sedikit banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Banyak karyawan yang di PHK.
Tapi firman Tuhan gitu, selalu mengingatkan kepada saudaranya, mari, kita bukan mau mengandalkan kekuatan kita. Kita bukan mau mengandalkan harta benda atau kekayaan yang ada pada saudara dan saya. Kitab Yesaya pasalnya 31, ayat yang pertama, Yesaya 31 ayat pertama, celakalah orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan. Mesir ini menggambarkan dunia. Nah, di sini katakan celakalah orang yang pergi ke Mesir minta tolong. Yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Mesir berbicara tentang kekuatan-kekuatan dunia yang saat ini pun juga tidak banyak bisa membantu. Kekuatan dunia ini tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam dunia ini, sebab memang dunia ini semakin hari semakin sukar, kata firman Tuhan sebagai pengenapan firman Tuhan. Orang tidak bisa mencari perlindungan terhadap orang lain selain kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat ini berkata, celakalah orang yang pergi ke Mesir. Celaka orang-orang yang mau mencari pertolongan bukan kepada Tuhan. Di bagian yang terakhir dalam ayat ini berkata, tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Yang tidak mencari Tuhan celaka. Satu peringatan bagi saudara dan saya gitu, bahwa apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kesulitan apapun, jalan satu-satunya cari Tuhan. Yaitu karena kuasa doa itu mampu mengatasi semua persoalan. Puji Tuhan, mengharap atau berharap pada dunia ini gitu, sama dengan seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-36 ayatnya ke-6 berbunyi begini. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Kita lihat, orang yang mengandalkan kekuatan dunia ini, itu sama dengan firman Tuhan menjelaskan, sama dengan berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai. Saudara, bicara tongkat itulah bicara kuasa, bicara kekuatan. Itu sebabnya orang-orang kalau yang sudah usianya sudah lanjut gitu, kita melihat bahwa untuk menopang mereka supaya bisa berjalan dengan baik diperlukan tongkat. Nah, Yesaya pasal 36 ayat 6 ini berkata bahwa orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan kekuatan harta benda saja, atau mengandalkan harta benda saja, sama dengan tongkat bambu yang terkulai, pecah terkulai. Bahkan di sini dikatakan bahwa bahkan tongkat bambu itu sendiri akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Tongkat bambu itu sendiri akan menusuk orang yang bertopang kepada tongkat bambu itu sendiri.
Oh, puji Tuhan. Firman Tuhan itu begitu indah bagi saudara saya. Selalu Tuhan bawa kita untuk memahami perjalanan hidup ini supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, baik secara fisik, kekuatan finansial kita, tapi mau mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan firman Tuhan lebih tegas lagi dalam kitab Yeremia pasalnya 17, bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia, dan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayatnya ke-5. Kita baca sampai ayatnya ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi saudara lihat, mengandalkan manusia, kemudian menjauh dari Tuhan, terkutuk. Sekalipun kita mengklaim kita sebagai orang Kristen, percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau mengandalkan kekuatan manusia, atau mengandalkan kekayaan yang dia miliki, gitu, terkutuk. Bagaimana orang yang terkutuk itu, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mau mengandalkan kekuatannya sendiri? Digambarkan oleh ayat berikutnya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wah, gitu. Kita lihat gitu. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Semuanya, setiap kita berharap supaya keadaan baik itu kita boleh alami. Memang dunia ini, kata firman Tuhan, bahwa semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin jahat. Tapi janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang beribadah kepada Tuhan, bagi orang melayani Tuhan, dan mau menyerahkan sepenuhnya kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bilang akan datang hal-hal yang baik kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi ada satu perbedaan di sana. Bahkan dalam kitab Maliaki pun juga dijelaskan di Maliaki pasal 3. Di sana dijelaskan, kamu akan melihat akan perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan bedakan. Sekalipun Tuhan bilang memang dunia ini semakin hari semakin sulit, tapi kita tidak terpaku hanya kepada keadaan yang sulit ini. Justru dalam keadaan yang sulit, Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, supaya boleh menjadi terang, supaya boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini, bahwa orang-orang beribadah kepada Tuhan memang diberkati oleh Tuhan. Nah, ayat selanjutnya dalam kitab Yeremia pasal 17, di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi dunia boleh susah, tapi Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan gambarkan orang diberkati oleh Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, ialah seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, haleluya. Ini orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan tentunya, siapa sih orang yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Nah, tapi mari kita lihat dulu.
Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan? Bagaimana doa kita kepada Tuhan? Apakah di dalam menghadapi persoalan kemudian kita mau datang berserah kepada Tuhan, atau kita hanya mau mengandalkan jalan pikiran kita sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan kemampuan kita? Saudara, kalau kita lihat Daud, seorang yang berkenan kepada Tuhan, di dalam setiap peperangan dia banyak mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan dia selalu bertanyakan Tuhan. Kalau dia maju berperang, Tuhan, apakah Tuhan memberikan kemenangan? Dan Tuhan jawab, maju berperang. Kalau Tuhan bilang tinggal, tinggal. Nah, di dalam setiap peperangan yang dimenangkan, kemudian ada satu saat Daud kemudian merasa bahwa kekuatannya dan kekuatan bangsa Israel itu luar biasa gitu. Dan dia ingin mau tahu seberapa besar kekuatan bangsa Israel. Dengan jalan bahwa dia mulai berpikir secara rasional. Di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang 24, saudara, mulai ayat pertama dan seterusnya, kalau kita baca ayat ini, gitu, Daud kemudian lupa bahwa sesungguhnya setiap kemenangan yang dia capai, itu karena Tuhan ada bersama-sama dia. Bukan karena pasukannya yang besar itu. Bukan karena tentara Israel yang kuat itu, tetapi kemenangan yang dicapai oleh bangsa Israel oleh karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Sebab di beberapa peperangan bangsa Israel menghadapi musuh-musuh, baik bangsa Filistin, bangsa Amalek, dan yang lain-lain gitu. Tidak berimbang sesungguhnya kekuatan musuh dan kekuatan bangsa Israel. Di mana kekuatan musuh jauh lebih besar. Tapi Tuhan memberikan kemenangan oleh karena penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Daud lupa itu. Sehingga dia mencoba menghitung berapa banyak si tentara bangsa Israel yang bisa berperang, memegang senjata berperang. Seorang panglima yang tahu bahwa kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Israel itu oleh karena kekuatan Tuhan, yaitu Yoab, mengingatkan kepada Daud bahwa jangan. Yoab mengatakan kepada Daud, bahkan Tuhan bisa mampu mengadakan tentara yang begitu besar. Tapi perintah Daud ini, sepertinya Daud agak sedikit keras kepala, harus dihitung berapa banyak. Dan Yoab sebagai bawahan tentunya dia jalani ini. Dan ternyata dihitung, bangsa Israel memiliki tentara kurang lebih 850.000 tentara. 800.000 tentara bangsa Israel dan 500.000 tentara Yehuda yang bisa berperang. Saudara, apakah Tuhan kehendaki? Tuhan tidak kehendaki hal tersebut. Tuhan tidak mau bahwa Daud mengandalkan kekuatan manusia. Dan saudara, Tuhan tidak pernah kompromi ya, dengan pelanggaran. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 18 sangat jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Setiap pelanggaran ada bayarannya. Sehingga Daud, sekalipun dia sadar dia telah berdosa karena dia mau mengandalkan kekuatan tentaranya tapi dia pun harus menerima punishment dari Tuhan. Tuhan kasih pilihan. 3 tahun kelaparan di bangsa Israel, atau
3 tahun, 3 bulan katanya. Daud dikejar-kejar oleh musuh. Dia harus lari dan dikejar-kejar musuh. Atau 3 hari bangsa Israel harus dikena dengan bala sampar penyakit. Daud memang menyesal. Tapi punishment harus dijalani. Sekalipun Daud berserah kepada Tuhan, Tuhan, buatlah apa yang Tuhan rasa baik. Dan saudara tahu, 70.000 orang bangsa Israel mati dengan penyakit sampar. Jadi betapa Tuhan sangat rindu supaya setiap orang mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya, tidak ragu-ragu dan tidak setengah hati kalau berharap kepada Tuhan. Luar biasa katanya. Tuhan itu begitu mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Katanya. Saudara, kalau kita juga lihat bagaimana Elia menghadapi nabi-nabi Baal yang kurang lebih 850 nabi Baal itu. Elia sendiri gitu. Tapi sesungguhnya Elia bukan sendiri, tapi ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan Elia gitu. Di mana Tuhan menginginkan bangsa Israel yang sudah membelakangi Tuhan agar mereka sadar gitu, dan kembali kepada Tuhan. Kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam kitab pertama Raja-Raja pasal yang ke-18, saya akan bacakan beberapa ayat dari pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 38 saja. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Tentunya kita tahu cerita ini. Gitu. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab yang sudah membelakangi Tuhan. Namun tentunya Tuhan menginginkan mereka supaya kembali bertobat dan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena ketidaktaatan mereka, oleh karena mereka telah membelakangi Tuhan, maka Tuhan hajar bangsa ini dengan apa? 3 tahun tidak turun hujan, kekeringan. Nah, kemudian Tuhan pakai Nabi Elia. Nah, kita tahu ceritanya. Elia kemudian menghadap kepada Ahab. Kumpulkan nabi-nabi Baal itu. Kumpulkan bangsa Israel ini. Dan supaya mereka, kalau misalnya bangsa Israel ini yang sudah membelakangi Tuhan, dan kalau betul-betul Baal itu sebagai Tuhan, biarlah Baal itu nyatakan kuasanya. Makanya dari cerita ini gitu, dipersembahkanlah gitu. Lembu dipersembahkan gitu. 2 lembu disediakan. 1 untuk nabi-nabi Baal itu. Dan tidak boleh ada api. Yang membakar korban itu. Kemudian Elia bilang, oleh karena kamu banyak, biar kamu duluan deh.
Mereka taruh persembahan itu di atas mezbah, kemudian mereka memanggil Baal. Kita tahu ceritanya. Mereka sampai harus menggores-gores badan mereka untuk memanggil Baal, supaya api turun membakar korban yang ada di mezbah. Sudah begitu lama, sampai mereka sudah berdarah-darah, menggores-gores badan mereka, tapi tidak turun api. Sehingga datanglah waktunya Elia mempersembahkan. Dan apa yang dibuat oleh Elia? Dia terlebih dahulu mezbah itu dia perbaiki. Mezbah bicara doa, saudara. Yaitu saudara dan saya. Mezbah doa itu adalah saudara dan saya. Harus diperbaiki dulu. Yang sudah rusak harus diperbaiki dulu. Setelah diperbaiki, kemudian Elia menaruh korban di atasnya. Tidak cukup sampai di situ. Korban itu harus disiram air. Tidak cukup lagi. Dibuatkan parit terlebih dahulu di pinggir mezbah itu. Sehingga dicurahkan air itu sampai 3 kali, sehingga sampai parit itu penuh. Basah. Secara logika kan tidak masuk di akal. Api mau menjilat persembahan yang disiram dengan air itu. Tapi kuasa doa itu, saudara. Maka Elia berdoa, dan api turun dari langit. Bukan saja membakar persembahan yang ada di atas mezbah itu, sampai air yang diparit itu dijilat habis oleh api itu. Menyatakan bahwa kuasa doa itu, bahwa mampu mengatasi hal-hal yang di luar logika manusia. Ini seharusnya sebagai orang Kristen menghadapi persoalan. Elia juga sebagai manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Kekuatannya di dalam doa itu. Nah, menyadarkan kita semua bahwa doa itu dan harus konsisten. Sebagaimana Musa berperang tangannya harus terangkat ke atas. Konsisten. Sekalipun capek, lelah, harus juga ditopang. Demikian juga kehidupan saudara dan saya menghadapi segala pergumulan hidup ini. Nah, doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Namun sebelumnya seperti Elia, dia memperbaiki dulu mezbah itu. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kita mau datang kepada Tuhan, sekalipun kita banyak pelanggaran, tapi kita mau datang dengan sadar terlebih dahulu bahwa kita penuh dengan kelemahan, kita banyak melakukan pelanggaran, dan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Itulah cara merubah mezbah yang sudah rusak itu. Maka Tuhanlah yang memperbaiki. Dan kita berdoa kepada Tuhan, maka pasti Tuhan menjawab. Oleh karena apa? Ada urapan Allah atas setiap doa yang disampaikan oleh orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, karena ada urapan Allah atas doa terhadap orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka urapan Allah ada, dan itu sebabnya doa orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Pemazmur sendiri sadar di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayatnya ke-6 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi pertama yang kita lihat ini, manakala kita mau datang kepada Tuhan, kita menyadari dulu akan kelemahan-kelemahan kita. Kita sadar
Dan kita katakan pada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun, memohon dulu supaya berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita berdoa supaya diurapi oleh Tuhan. Maka doa yang diurapi oleh Tuhan dijawab oleh Tuhan. Mazmur pasal 20 ayat 6 ini berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Oh haleluya. Kita lihat, setelah diurapi oleh Tuhan, maka Tuhan menjawab dari sorga dengan kemenangan, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi, orang diurapi oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dan memberikan kemenangan atas segala pergumulan yang dihadapi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sehingga orang-orang diurapi oleh Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Masih dalam kitab Mazmur, saya ambil lagi kitab Mazmur pasal yang keempat, ayatnya kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini satu permohonan yang berkenan kepada Tuhan. Setelah menyadari akan kelemahan-kelemahannya. Setelah memperbaiki mezbah doa ini. Maka ada urapan dari Tuhan dalam setiap doa itu. Dan kita boleh berseru kepada Tuhan. Dan kita boleh minta Tuhan, jawablah doaku. Sebab Tuhan yang membenarkan doa-doa orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Bahkan di sini katakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Di dalam kesesakan. Kadang-kala kita juga menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidup ini. Tapi Tuhan memberikan kelegaan di dalam kesesakan. Maka doa yang disampaikan supaya Tuhan mengasihi dan mendengarkan doa orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Kita tidak perlu cari kebenaran di luar dari firman Allah ini. Dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara. Ada dasar yang paling kuat. Kita menjalani setiap aspek kehidupan ini. Kita menjalani kehidupan ini. Ada dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Dan ada penolong yang sejati, yaitu Roh Allah. Sekali lagi, saya ingin mau tekankan di sini. Di dalam kita menjalani setiap aspek kehidupan ini, bahkan di dalam kita menghadapi segala pergumulan hidup ini, menghadapi kesesakan-kesesakan yang ada dalam dunia ini. Jalannya itu apa? Berdoa. Berdoa. Ada firman. Dan ada kekuatan roh Tuhan yang ada dalam diri saudara dan saya. Nah, saudara, firman Tuhan sudah disampaikan pada saudara dan saya pada saat ini. Itu kalaupun kita merasa banyak kelemahan kita mau datang, kita mau memperbaiki mezbah ini. Kemudian kita minta urapan daripada Tuhan. Sehingga setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin bawa kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33, ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, seringkali kita menghadapi hal-hal yang sepertinya jalan buntu. Kita
tidak tahu kadang-kala gitu, mau berbuat apa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi ayat ini berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Pertama, Tuhan pasti akan menjawab. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, bahwa sebelumnya itu kita harus memperbaiki cara hidup kita. Kita harus memperbaiki mezbah ini. Supaya doa kita tidak terhalang oleh pelanggaran-pelanggaran, oleh dosa-dosa kita. Supaya kita diurapi oleh Tuhan. Dan tadi kita sudah lihat mengenai orang diurapi oleh Tuhan. Doanya berkenan kepada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Maka kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Itu sebabnya sekarang ada tawaran dari Tuhan. Ayat ini, Yeremia 33 ayat 3, tawaran dari Tuhan. Bagi orang berhadap kepada Tuhan, bagi orang berkenan kepada Tuhan. Bagi orang diurapi oleh Tuhan. Bagi orang mengandalkan Tuhan, ada tawaran Tuhan. Berserulah kepadaku dalam menghadapi persoalan. Maka aku akan menjawab engkau. Tuhan akan jawab. Bahkan bukan sampai situ, sini katakan, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Gitu. Kalau dibilang akan memberitahu, berarti yang belum terjadi kan. Hal-hal yang besar yang akan terjadi ke depan. Tuhan sudah beritahu dulu kepada anak-anak Tuhan. Untuk apa? Supaya anak-anak Tuhan itu, supaya orang berharap kepada Tuhan, siap siaga menghadapi hal-hal yang besar itu. Hal-hal yang besar itu bisa masalah-masalah, tapi juga bisa berkat-berkat yang Tuhan sudah sampaikan terlebih dahulu. Di sini berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Hal-hal yang tidak diketahui siapapun yang dalam dunia ini. Orang yang katakan berpengalaman, memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan yang besar pun tidak dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi kemudian hari. Gitu. Paling tidak cuma bisa memprediksi kan. Buktinya kenyataannya, apa yang dihadapi oleh dunia saat ini, dengan pandemi yang ada sekarang ini. Adakah seseorang katakan di akhir tahun 2019, yang tahu akan terjadi hal pandemi seperti ini? Tidak ada yang tahu. Justru sebelumnya, bangsa-bangsa berlomba-lomba membuat forecast, membuat perencanaan supaya di tahun 2020 ini gitu, keadaan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Tapi bagi orang berharap kepada Tuhan, Tuhan bilang berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dan kita bersyukur punya Allah yang akan memberitahukan kepada saudara dan saya hal-hal yang besar itu. Sehingga kita mempersiapkan diri menghadapi itu semua. Bukan dengan kekuatan saudara dan saya, tapi kekuatan Allah, yaitu lewat apa? Doa. Kuasa doa itu sangat besar. Gitu. Itu sebabnya mari kita terus berdoa, mengandalkan Tuhan, dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi, mencintai kami. Engkau memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar yang tidak diketahui oleh dunia ini Tuhan. Engkau memberitahu kepada kami yang berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami pun mohon kepadamu Tuhan, biarlah roh-Mu yang ada pada kami Tuhan, senantiasa Tuhan mengingatkan kepada kami, untuk kami terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Engkau, beribadah dengan setia, melayani Engkau Tuhan.
Sebab sebagaimana Engkau berfirman, tidak sia-sia kami beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran bagi kami. Dan kalau kami dibenarkan oleh Tuhan, kami tidak perlu khawatir dan takut menghadapi keadaan dunia. Dunia boleh semakin hari semakin sukar dan jahat, tapi pemeliharaan Tuhan, bahkan Tuhan akan membedakan bagi kami yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.